Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema renungan yang akan saya bawakan adalah murah hati. Mari kita membuka Alkitab kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan bahwa kemurahan adalah buah dari Roh Kudus. Kemurahan bisa diartikan sebagai murah hati. Murah hati ini bisa berarti suka memberi pertolongan kepada orang lain, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus memiliki makna tidak hanya sekedar memberi sesuatu ataupun menolong orang lain, tetapi kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hati yang selalu bersedia untuk memahami, mengampuni, mengalah, rela berkorban, berbagi berkat dan anugerah, memberi diri demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, memberi sesuatu tidak hanya sekedar berupa materi. Bisa saja kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu berupa tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, dan segala apa yang bisa kita berikan untuk kita bisa membantu orang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, pemberian sebagai bukti kemurahan hati harus dilakukan dengan kerelaan hati, supaya apa yang kita berikan, apa yang bisa kita salurkan buat orang itu juga dapat membawa sukacita bagi orang yang menerimanya. Bagaimana kita dapat memiliki karakter sikap yang murah hati, yaitu dengan meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, banyak sekali memberikan teladan tentang kemurahan hati. Seperti contoh, kisah Sakius. Ketika Tuhan Yesus datang berkunjung, ketika Sakius melihat Tuhan Yesus dengan rela hati memberikan waktunya untuk bisa mampir ke rumah Sakius, untuk bisa duduk makan bersama-sama dengan Sakius. Dan pemberian tersebut dari Tuhan Yesus adalah memberikan sukacita buat Sakius pada saat itu dan bisa mengubahkan sikap Sakius. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati Allah tidak pernah mengharapkan balasan apapun, dan kemurahan hati Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini adalah karena Dia telah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kemurahan hati Allah yang terbesar yang bisa kita rasakan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa materi, tenaga, pikiran, waktu, atau apapun juga, jangan pernah kita mengharapkan suatu imbalan. Karena kita percaya ketika kita memberi sesuatu, maka Tuhan kita tuh tidak pernah tutup mata, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita selalu membalas apapun yang kita berikan, sekecil apapun pemberian yang kita berikan, Tuhan akan membalasnya. Juga ketika kita hendak memberi, jangan pernah kita menunda sesuatu pemberian kepada orang lain. Karena belum tentu keesokan harinya atau di waktu yang lain kita diberi kesempatan untuk memberi kepada orang yang sama. Mungkin pada saat kita memiliki hati rindu untuk memberkati orang lain, mungkin di saat itu orang tersebut memang benar-benar membutuhkan. Pernah satu waktu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang
jalan pagi, itu ada orang yang sudah tua berjualan di alun-alun ya Bapak Ibu Saudara. Memang kalau saya jalan pagi itu tidak pernah membawa uang ya. Nah, ketika saya melihat ibu itu, jujur ada rasa dalam hati saya, aduh saya ingin membantu dengan membeli barang dagangannya. Nah, keesokan harinya saya niat ketika saya jalan pagi lagi, dan ketika saya bertemu dengan ibu itu, saya membantu ibu itu dengan cara membeli barang dagangannya. Dan yang saya lihat di wajah ibu itu, ada senyuman ya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya membeli itu, ada sukacita tersendiri dalam diri saya. Memang saya tidak bisa mungkin membantu dalam jumlah banyak, tapi ketika saya membantu dengan cara membeli barang dagangannya, ketika saya melihat wajah ibu itu, ada satu sukacita tersendiri juga di dalam diri saya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita meminta Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk mengubahkan hidup kita, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa memberi, untuk bisa kita memiliki hati yang murah hati. Saya pernah juga membaca di sebuah renungan ya Bapak Ibu Saudara. Renungan tersebut juga sangat memberkati saya. Di sana diceritakan bahwa di sebuah desa yang terpencil ada seseorang yang kaya raya, sebut saja mungkin namanya Pak Ujang gitu ya. Pak Ujang ini bukan orang yang suka memberi, dia memiliki hati yang pelit ya, dia tidak memiliki hati yang memberi. Itu sudah terkenal di desanya. Nah, satu waktu ada seorang misionaris datang ke desanya. Dan Pak Ujang dengan giatnya mengikuti kegiatan-kegiatan misionaris tersebut. Sejak dia mengikuti kegiatan dari misionaris tersebut, dia berubah. Dia jadi rajin baca Alkitab, dia jadi rajin berdoa. Dan setiap perubahan yang dirasakan oleh penduduk desa itu adalah dia menjadi orang yang dermawan. Karakternya yang pelit berubah 180 derajat menjadi orang yang dermawan. Ketika Pak Ujang berubah menjadi orang yang dermawan, maka orang-orang di desanya yang saat itu menolak pemberitaan Injil dari misionaris tersebut berubah. Mereka jadi mau menerima karena ada perubahan sikap yang terjadi dalam diri Pak Ujang. Bapak Ibu Saudara, memang hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hidup kita. Jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus yang akan memberikan kemurahan hati buat kehidupan kita. Dia yang sudah berkorban buat kita, dia yang terlebih dahulu rela berkorban buat kita, yang lebih dahulu memiliki kemurahan hati yang luar biasa, maka kita juga harus memiliki sikap hati yang sama. Di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk memiliki sikap hati yang murah hati. Kita mau belajar biar kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, tidak membalaskan balasan apapun, tidak mengharapkan pamrih apapun. Dan kita mau percaya bahwa setiap pemberian yang kita berikan itu akan mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang menerimanya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya bawakan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Mbak Dinda.